Kali ini bukan film action biasa, kalem, penuh senyuman, tapi brutal. Beginilah jadinya kalau petarung UFC masuk dalam film. Asli bikin greget dengan alur yang penuh drama dan sedikit lucu. Penasaran bagaimana aksi sang legenda? Siapkan handset kalian dan nikmati alur ceritanya. Berlatar di benua Amerika, dunia bawah tanah terkenal dengan petarung jalanannya. Disinilah tempat berkumpulnya para penjahat. Tapi ada satu pria dengan ketenangan yang luar biasa. Selalu menghadapi masalah dengan senyuman. Bahkan dalam pertarungan dia tak kehilangan senyumnya. Dialah sang penantang. Have you ever done this before? Setelah melihat wajah tampannya, petarung yang sudah memenangkan 6 ronde ciut nyalinya, langsung pergi meninggalkan arena. Uang gratis dong ya, kemenangan tanpa bertarung. Karena tak ada lagi yang berani melawannya, pria bernama Dalton itu hanya bisa pergi. Namun saat di luar, seorang petarung sangat marah. Ia kalah taruhan, mendekati Dalton dan menusuk perutnya. Ketika melihat reaksi Dalton yang seperti tidak merasakan sakit, orang itu langsung ketakutan dan melarikan diri dari sana. Lanjut, wanita bernama Frankie menghampiri. Ia kaget melihat Dalton seperti tak menghiraukan pisau yang masih tertanam di perutnya. Sambil tersenyum, Dalton mengatakan, apapun bentuknya rasa sakit, jika kita menikmatinya itu bukan lagi rasa sakit, tapi sebuah pembelajaran. Tanpa basa-basi, Frankie langsung mengatakan kalau ia memiliki bar dengan nama Roadhouse di Florida Key. Sangat ramai, tapi selalu didatangi para pengacau. Jika Dalton bersedia mengurus barnya, bayarannya mahal, $5.000 diberikan setiap pekan, plus tempat tinggal. Tapi Dalton langsung menolak. Frankie hanya bisa pergi sambil menyerahkan kartu namanya. Malam itu, malam terasa sangat-sangat panjang bagi Dalton. Ada pergelutan dalam pikirannya. Berhentilah dia di tengah lintasan rel kereta, seperti pasrah menerima kematian. Namun saat dia berpikir apakah kematian menyelesaikan masalahnya, tentu saja tidak. Lanjutkan hidup, ikuti alurnya, taklukkan semua tantangan. Itu baru yang namanya pria. Namun sial, sepersekian detik pedal gasnya diinjak, kereta telah tiba menabrak belakang mobilnya. Harta satu-satunya sekarang telah hancur. Hanya satu pilihan yang tersisa, mencari suasana baru, pekerjaan baru. Ya, mendatangi Frankie ke Florida Key. Besok harinya, Dalton langsung pergi menuju Florida Key. Saat tiba di terminal perhentian bis, anak wanita penjual buku bernama Charlie menyapa dengan ramah, menyerahkan sebuah buku tentang suasana kota wisata Florida Key secara gratis. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, ia merasa seseorang begitu peduli padanya. Seperti biasa, dengan senyum khasnya, Dalton menghampiri toko buku Charlie, menanyakan di mana bar Roadhouse berada. Ayah Charlie bernama Stephen memberitahu, Dalton harus berjalan 1 kilometer lagi. Papan nama Roadhouse terpampang di pinggir jalan. It's the Roadhouse. Well, thank you for the book, but Dan inilah dia, bar dengan konsep unik di pinggir pantai. Bukan bir atau anggur dan semacamnya. Yang dipesan Dalton pertama kalinya adalah segelas kopi di tempat itu. I'll get a black coffee. It's Cuban coffee. I'll get one of those. Karena ini adalah tempat kerja barunya, Dalton memperhatikan sekitar, mencoba menerawang sifat para pelanggan di bar itu. Seperti kata pepatah, kenali lawanmu maka kamu telah memenangkan semuanya. Peaceful. Malam harinya kedamaian itu telah sirna. Ada banyak pelanggan mabuk yang berkelahi. Pria ini bernama Billy, penjaga keamanan bar itu, bertugas melerai perkelahian dan mengusir para pengacau. Tak lama setelahnya, kelompok geng motor yang dipimpin pria botak bernama Dale muncul mengacau di dalam bar, mulai mengganggu para pelanggan. Inilah panggilan tugas pertama Dalton. Senyuman khas itu selalu mengiringi langkahnya, mengambil alih tugas Billy. Tidak seperti orang kebanyakan mengusir dengan kekerasan. Dalton hanya menanyakan apakah di luar sana itu motor mereka. Kemudian ia pergi berjalan keluar. Dale langsung mengejar keluar menghentikan Dalton mendekati motor mereka karena ia takut Dalton menghancurkannya. Berikutnya Dalton menanyai Frankie tanpa menghiraukan para geng ini di mana rumah sakit terdekat. Setelah beberapa kali pertanyaan, bawahan Dale bernama Moe itu memberitahu kalau rumah sakit itu jaraknya sekitar 25 menit. Dan setelahnya, hanya dengan beberapa pukulan, semua geng motor itu terkapar di tanah tak berdaya. Lucunya, seperti mencerminkan orang baik, Dalton ini malah membawa Dale bersama semua bawahannya ke rumah sakit terdekat. Di sini perawat wanita bernama Ellie merasa tertarik dengan apa yang dilakukan Dalton. Baru kali ini ia menemukan seseorang membawa korban yang dipukulinya sendiri ke rumah sakit. Seperti sikap seorang pria gentleman gitu. Rasa ketertarikan itu membuat Ellie mendatangi Dalton yang bersiap pulang dan menyapanya. Ia berterima kasih karena telah
telah menghajar para geng motor ini, mengurangi mereka yang menindas para masyarakat biasa. Melihat perut Dalton yang berdarah, Ellie menawarkan diri mengobatinya. Let me see it. It's not infected, but I'll need to. It's an antibiotic. Tell it to my staff. They're the ones with all the... Is that him? You have a good night. That's the guy. Sekarang setelah pertunjukan baku hantam, semua orang yang bekerja di Roadhouse mulai mengidolakan Dalton. Sesuai kesepakatan, Dalton menerima gaji pertamanya di awal untuk biaya hidup selama di sana. Frankie juga menawarkan Dalton memilih tinggal di hotel terdekat. Namun Dalton menolak. Ia meminta diizinkan tinggal di kapal tua milik Frankie yang diparkir di pelabuhan. Tentu saja Frankie mengizinkannya. Tapi ia juga memperingati Dalton, jangan mandi di sungai karena ada buaya di sana. Also, watch out for the crocodile. My uncle named the boat too. Setibanya di kapal tua, Dalton sangat menyukai suasana sungai dengan ketenangannya. Namun tiba-tiba, pria tua penjaga sungai bernama Dogman memperingati Dalton. Ia harus hati-hati karena ada buaya di sungai itu. Saat malam tiba, mimpi buruk itu mulai datang lagi. Ternyata Dalton adalah seorang petarung UFC kelas dunia, sang juara. Tapi entah apa yang membuatnya meninggalkan tahta sang raja itu. Mimpi buruknya pun terhenti karena dibangunkan oleh pegawai bar bernama Laura yang membawakannya banyak sekali sarapan. Sebenarnya Laura ingin berhenti bekerja di bar itu karena terlalu kacau. Tapi setelah kedatangan Dalton, Laura kembali bersemangat karena Dalton sekarang seperti penyelamat baginya. I'm hoping you're different. Lanjut, Dalton mengunjungi toko buku Charlie, ingin meminjam komputer, mencari sedikit informasi tentang para mafia yang ada di Florida Key. Tiba-tiba, sekelompok geng motor muncul mengacau. Charlie langsung keluar mengusir mereka dengan tongkat baseball di tangannya. Sayangnya tindakan Charlie itu seperti lelucon di hadapan para geng ini. Namun saat Dalton keluar, mereka langsung ciut nyalinya, segera pergi dari sana. I hate those a-holes. Only here, it always happens on people. Lanjut di bar, saat Dalton tiba, semua orang sibuk dalam perbaikan. Ada cukup banyak kerusakan akibat perkelahian tadi malam. Di waktu yang sama di kapal pesiar, seorang anak mafia bernama Ben Brett memarahi Clyde dan Moe, geng motor bawahan Dale, karena telah gagal mengacau di bar Roadhouse. Clyde melaporkan jika Dale masih di rumah sakit mengalami geger otak karena dihajar oleh Dalton. Mendengar kegagalan itu, Ben Brett sangat marah. Ia langsung mengusir mereka. Sam, throw these dum-dums overboard. Go to the house. Enjoy your fucking self. Kembali di bar, para pengunjung mulai memenuhi ruangan. Tiba-tiba salah satu pelanggan protes karena lagu yang dinyanyikan tidak sesuai seleranya. Pelanggan lain yang mulai risih lalu melemparkan sebotol minuman. Dan setelahnya, baku hantam pun terjadi. Ini hanya pertengkaran kecil. Dalton menyuruh Billy yang menanganinya sambil mengajarinya trik menghadapi pengguna pisau. Namun setelah satu pukulan, musuh yang tumbang itu bangkit lagi. Saat ingin menyerang kedua kalinya dengan pisau, Dalton langsung mematahkan lengan pengacau tersebut. Berikutnya, karena tidak ada lagi ancaman yang menggunakan pisau, hanya Billy yang beraksi mengusir semua pengacau. Di sini Dalton mulai terbiasa dengan rutinitasnya di bar Roadhouse. Makan, tidur, olahraga, menghajar pengacau, kehidupannya seakan lebih berwarna gitu. Keseruan mengusir pengacau terus berlanjut. Kali ini Barry dibantu penjaga lain bernama Rap. Di malam itu, Dale yang sudah sembuh dari cedera kepalanya muncul, tapi hanya melihat dari kejauhan dan kemudian pergi. Setelah melihat keberadaan Dalton di sana, pagi berikutnya Dalton sedang sarapan di restoran pinggir pantai. Ellie yang juga membeli sarapan langsung menghampirinya. Kau tahu, tatapan wanita yang memiliki ketertarikan, memandangi seluruh bagian tubuh Dalton sambil bicara basa-basi. Kalau dilihat dari matanya itu ada satu gairah tersembunyi gitu. Malam harinya saat dalam perjalanan menuju kapal tuanya, satu mobil dipacu cepat hendak menabrak Dalton. Beruntung refleksnya sangat cepat menghindar. Sayangnya mobil itu belum berhenti, kembali dipacu mundur menabrak Dalton, membuatnya terlempar ke dalam bak belakang. Pelaku yang ternyata adalah Dale itu keluar dari mobil bersama kekasihnya, membiarkan Dalton langsung jatuh ke sungai bersama dengan mobilnya. Sayangnya, usaha Dale menghabisi Dalton itu gagal. Dalton memiliki fisik yang kuat. Ia berhasil bertahan, berenang ke tepi, berjalan kembali ke arah kapal tua. Namun setibanya di kapal, Dale sudah menunggunya dengan todongan senjata. Karena gagal menghabisi Dalton dengan menabraknya, membuatnya seakan seperti kecelakaan. Kali ini Dale berniat menembak dan membuang mayatnya ke sungai agar bisa menjadi makanan buaya. Meski di bawah todongan senjata, Dalton tetap tersenyum tanpa rasa takut. Saat Dale lengah terkecoh dengan sikap tenangnya, Dalton
Dalton langsung menendang meja di depannya, membuat Dale terjepit, kemudian memukulinya dan melemparnya keluar dari kapal. Sial bagi Dale, buaya sungai itu muncul langsung menerkamnya. Pagi harinya, polisi mulai menyisir sungai mencari mayat Dale karena ada laporan jika Dale menghilang setelah berkonflik dengan Dalton. Sayangnya, buaya itu selalu menyembunyikan makanannya, jadi mayat Dale tidak pernah ditemukan. Dan tuduhan terhadap Dalton pun dibatalkan karena tidak ada bukti. Lanjut, Dalton mendatangi Charlie, meminjam komputernya lagi mencari tahu tata letak Roadhouse. Sepertinya, sesuai dengan pengakuan Frankie, dalam 1 bulan terakhir, barnya selalu diteror. Seseorang pasti dengan sengaja mengincar untuk mengambil alih Roadhouse. Saat Dalton keluar dari toko buku, bawahan Ben muncul sambil memperlihatkan senjata di celananya, meminta Dalton masuk ke mobil. Tapi Dalton bukan orang yang suka diancam. Ia mendekati orang itu. Saat senjata siap diarahkan, dengan cepat Dalton memelintir jari tangan dan merebut senjatanya. Sebelum pergi, Ben meninggalkan pesan. Siapapun itu Ben Brett, jika ingin bicara, bisa mendatanginya di Roadhouse. Setibanya di bar, Dalton mendatangi Frankie, menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan orang di belakang para geng itu. Namun di sini Frankie tidak jujur. Ia hanya mengatakan tidak tahu alasan kenapa para geng itu meneror bar miliknya. Lanjut di kapal pesiar, bawahan yang dipatahkan jarinya melapor jika Dalton menolak diajak bicara, menyuruh Ben Brett sendiri mendatanginya ke bar Roadhouse. Dan ini adalah miniatur bangunan hotel Glass Cay. Inilah alasan kenapa Roadhouse harus diambil alih, karena investor menginginkannya. Di suatu tempat di Amerika, seorang pria dengan beringas meniduri istri orang, kemudian pergi tanpa rasa bersalah, dan tentunya tanpa sehelai benang alias telanjang. Pria ini bernama Knock. Berjalanlah dia menuju keramaian menghampiri penjual pakaian, lalu menghajar dan membakar tempat itu hanya untuk mencuri selembar jas. Tuan Garel Brett yang ada di penjara memberi perintah agar Knock membereskan masalah yang tidak bisa ditangani oleh Ben Brett anaknya, yaitu membersihkan tempat proyek Glass Cay. Pagi hari berikutnya, Ellie mendatangi Dalton di kapal tua, mengajaknya pergi ke suatu tempat menggunakan speedboat milik kenalannya seorang polisi. Mereka pergi cukup jauh ke tengah laut dengan perairan yang cukup dangkal, bisa digunakan untuk bersantai. Dan ternyata Ellie mengajaknya berkencan. Dalton baru menyadari setelah beberapa jam berlalu. Di sini Ellie memberitahu jika Ben Brett menginginkan Roadhouse untuk perluasan pembangunan hotel Glass Cay. Dalton baru tahu jika masalah kekacauan di Roadhouse bukan masalah biasa. Tempat itu tidak akan pernah aman sebelum Ben Brett mendapatkannya. Saat itu juga Dalton mengajak Ellie kembali. Ia harus mengonfirmasi kenapa Frankie tidak jujur padanya. You know, this is a date. Lanjut di jalan raya, terlihat Knock memicu mobilnya sangat kencang menuju Florida Cay. Setibanya di sana, Knock langsung beraksi memukuli semua bawahan Ben Brett, bahkan memukul Ben Brett sendiri sebagai pesan peringatan dari ayahnya karena telah gagal mengurus Roadhouse. Who are you? Farah has spies everywhere. Yes, I have people out there right now. He's already dead. Thank you. After that, you can set it all on fire. Setelah puas berkencan di perairan dangkal sampai basah kuyup, Ellie mengantar Dalton pulang ke kapal tua. Baru saja tiba, 2 polisi langsung menjemputnya. Ternyata Dalton bukan dibawa ke kantor polisi, tapi dibawa ke pelabuhan. Kepala polisi bernama Jacquem meminta Dalton berhenti bekerja di Roadhouse. Ini masalah serius, masalah keamanan kota. Karena bagi mereka, para elit di sana, Glass Cay adalah segalanya. Namun seperti biasa, Dalton menolak sambil tersenyum, seperti rasa takutnya telah habis tanpa sisa. Tentu saja Jacquem marah dengan penolakan itu, menyuruh bawahannya mengeluarkan Dalton bersiap menghabisinya. Tiba-tiba, Ellie datang langsung menampar Jacquem, membawa Dalton pergi dari sana. Dan ternyata, Jacquem adalah ayah Ellie. Lanjut di toko buku, pinse bawahan Ben Brett mulai mengacau, menghancurkan toko buku itu dan membakarnya, memberi pesan kepada Dalton, jika tidak pergi, setiap orang yang dikenalnya akan dihancurkan. Malam harinya saat kembali ke Roadhouse, Ben Brett sudah menunggunya, mencoba bernegosiasi, meminta Dalton pergi dari Roadhouse segera, sambil memperlihatkan sebuah rekaman pertandingan UFC, di mana Dalton dengan kejam menghajar lawannya sampai tewas. Ini adalah negosiasi sekaligus ancaman nyata. Namun sekali lagi Dalton menolak. Ia sudah terlibat. Jika pergi begitu saja seperti bukan dirinya. Pantang bagi seorang Dalton lari dari masalah tanpa menyelesaikannya. Karena merasa kesal negosiasinya telah gagal, di luar Ben Brett menyuruh Knock melakukan apapun di Roadhouse, bahkan membakarnya. Saat itulah Frankie keluar mengejar Ben Brett, memakinya karena selalu meneror bar miliknya. Sedangkan Knock berjalan mendatangi bar mulai mengacau di sana, menghancurkan tempat bahkan memukuli para pelanggan sambil meneriakkan nama Dalton. Tentu saja Dalton tak tinggal diam melihat kerusakan yang dibuat oleh Knock. Ia pun berjalan menghampiri.
dan setelahnya pertarungan pun terjadi. Di sini Dalton berhasil dikalahkan. Knox sangat brutal, psikopat yang menikmati rasa sakit. Dalton menyerah. Ia bersiap pergi meninggalkan Roadhouse, meninggalkan Florida Key, bahkan meninggalkan Ellie, kekasih barunya. Malam itu, Frankie mendatanginya di kapal tua, mencoba membujuk Dalton bertahan. Tetapi Dalton sudah menyerah. Jika saja Frankie jujur dari awal tentang keluarga Brad, ia mungkin akan berjuang. Sedangkan Ben Brad mulai gusar karena Knox si psikopat tidak menghabisi Dalton. Roadhouse juga tidak dihancurkan. Si psikopat gila ini ternyata terobsesi bertarung melawan Dalton. Polisi luar juga muncul di lokasi Roadhouse. Jacquem tidak bisa membantu. Kali ini Ben Brad harus menyelesaikannya sendiri. Sedangkan Dalton yang berjalan menuju terminal melihat toko buku Charlie telah hangus dibakar. Ini adalah pesan tantangan. Ben Brad sudah terlalu jauh menekannya, padahal ia sudah mau menyerah, mau pergi. Tapi kenapa mereka harus melakukan itu? Charlie adalah salah satu orang yang peduli padanya. Bagaimana ia bisa membiarkannya? Ini bukan lagi tentang Roadhouse, tapi ini tentang balas dendam sebenarnya. Malam itu juga Dalton mendatangi kediaman Ben Brad. Kebetulan di sana ada Pince yang telah membakar toko buku. Hanya dengan satu pukulan, Dalton menghancurkan tenggorokan Pince, membuatnya tidak bisa bernapas. Ini adalah pukulan kematian, menargetkan tulang hyoid. Sambil menggotong jasad Pince, Dalton menanyakan keberadaan Ben Brad kepada Moe. Di sini Moe sangat ketakutan. Setelah memberitahu keberadaan bosnya, ia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu dengan motornya. Setelahnya Dalton membawa jasad Pince yang telah diawetkan dengan es batu pulang ke kapal tuanya. Malam itu Dalton kembali mimpi buruk di mana ia menghabisi lawannya di arena UFC. Sebuah penyesalan terburuk yang selalu menghantuinya karena lawannya saat itu adalah sahabatnya sendiri. Karena terbawa emosi dalam pertarungan, ia malah menghabisi sahabatnya itu. Dini hari menjelang pagi, terlihat polisi bawahan Jacquem membawa sekoper uang untuk biaya pembangunan Glasgow. Dalton yang sudah berada di sana merampok uang tersebut. Berikutnya Dalton membawa jasad Pince ke tempat itu dan menembakinya menggunakan pistol bawahan Jacquem. Lanjut memukul belakang kepala polisi tersebut untuk memberinya trauma kepala, geger otak jangka pendek yang bisa menghilangkan sebagian ingatan. Setelahnya Dalton menghubungi kantor polisi melaporkan penemuan mayat di pinggir pantai. Siang harinya Dalton merakit bom. Entah apa yang dipikirkannya, untuk apa bom itu dirakit. Saat itulah Jacquem datang, meminta Dalton menyerahkan uang yang telah dirampoknya. Ternyata rencana Dalton membuat geger otak si polisi itu gagal. Polisi itu siuman dan masih mengingat semuanya. Jacquem mengatakan jika Ellie telah diculik. Jacquem mengatakan Ellie telah diculik oleh Ben Brad. Jika uang itu tidak dikembalikan, Ben Brad akan menghabisi Ellie. Ia memohon kepada Dalton untuk menyelamatkan anaknya dengan menyerahkan uang itu kepada Ben Brad. Karena ia merasa bertanggung jawab atas hilangnya Ellie, karena Ellie adalah salah satu orang terdekatnya, Dalton langsung setuju. Selanjutnya Dalton mengambil speedboat milik si polisi kenalan Ellie, pergi sendiri ke tengah laut menuju kapal pesiar milik keluarga Brad. Ia tidak membawa uangnya, hanya membawa satu tas berisi bom yang dirakitnya tadi. Setibanya di kapal pesiar, Ben Brad dan Jacquem telah menunggunya, duduk santai di atas sofa. Anehnya Sheriff ini sangat santai, tidak seperti seseorang yang putrinya sedang diculik. Ternyata itu hanya akal-akalan Sheriff Jacquem agar Dalton mau menyerahkan uangnya. Tapi dari awal Dalton tidak berniat menyerahkan uangnya. Tujuannya adalah mengacaukan bisnis keluarga Brad. Namun sayangnya Ben Brad mengkhianati Jacquem. Ia beneran menculik Ellie dan sekarang dikurungnya di ruangan bawah. Ketika fakta itu terungkap, Jacquem langsung panik. Ia sangat marah. Dari kejauhan terlihat si psikopat Knox telah muncul. Saat itulah Dalton mengambil kesempatan meledakkan bom yang ada di dalam speedboat. Alhasil ledakan itu bukan hanya menghancurkan speedboat itu, tapi juga menenggelamkan kapal pesiar. Lanjut Dalton turun ke bawah mencari keberadaan Ellie untuk menyelamatkannya. Sedangkan Ellie sendiri berusaha memecahkan kaca dek kapal untuk melarikan diri. Saat Dalton menemukan Ellie, satu bawahan Ben Brad menodongkan senjatanya. Beruntungnya Ellie berhasil memecahkan kaca dek itu. Air langsung masuk menerjang mereka semua. Knox terlihat berkeliling menargetkan Dalton. Ia sangat terobsesi ingin bertarung. Di sini Dalton menyuruh Ellie untuk naik ke speedboat lebih dulu. Dia nanti akan menyusul. Namun sayangnya saat Ellie berhasil naik, di sana sudah ada Ben Brad. Ia langsung menyalakan mesin bersiap pergi membawa Ellie bersamanya. Tujuannya sekarang adalah menghancurkan Roadhouse. Sedangkan Dalton menjadi target Knox. Di tabrakan yang kedua, Dalton berhasil menaiki speedboat yang dikendarai Knox. Sial bagi Knox. Belum sempat ia menyerang, Dalton menjatuhkannya dengan membelokkan kemudi. Alhasil Knox hanya bisa bertahan dengan
dengan berpegangan pada tali jangkar. Melihat di belakangnya Dalton mengejar, Ben Bratt sangat kesal. Ia berniat menabrak Dalton hingga tewas. Saat mereka hampir tabrakan, dengan cepat Dalton melompat ke dalam speedboat Ben Bratt. Sedangkan Knock, ia terlempar entah kemana. Berikutnya, Ben Bratt bersiap menabrak Roadhouse untuk menghancurkannya. Melihat kegilaan itu, Dalton dan Ellie segera melompat ke air. Dan ternyata Knock masih hidup. Ia berenang menuju jembatan dan merampok mobil di jalanan. Ia kembali mendatangi Roadhouse untuk melanjutkan pertarungannya dengan Dalton. Setelah berhasil berenang ke tepian, Dalton menyuruh Ellie menunggunya di pinggiran pantai. Ia sendiri yang akan membereskan Ben Bratt. Saat Dalton menghampiri speedboat yang terbalik itu, Ben Bratt mencoba menembaknya menggunakan penembak ikan. Namun dengan mudah Dalton menghindarinya. Berikutnya, tahulah kalian apa yang terjadi. Dalton memukuli anak bos mafia itu sampai sekarat. Tiba-tiba, Knock muncul menabrakkan mobilnya ke arah Dalton. Dan selanjutnya, baku hantam pun terjadi. Inilah obsesi Knock, si psikopat pertarungan. Ia sangat-sangat terobsesi bertarung mengalahkan Dalton. Dan sorry, scan ini harus dihilangkan karena terlalu brutal. Bayangkan saja, gaya pertarungan UFC digunakan dalam pertarungan nyata, tanpa wasit. Gak mungkin kita tampilkan di sini. YouTube pasti akan membatasinya. Pada akhirnya, Dalton berhasil mengalahkan Knock dengan 6 tusukan di tubuhnya. 2 di perut, kiri dan kanan. 2 di dada, kiri dan kanan. 2 di bahu lagi, kiri dan kanan. Ellie lalu perlahan berjalan menghampiri tempat pertarungan. Ia merasa sedikit ketakutan setelah melihat kebrutalan Dalton dan Knock saat bertarung. Berikutnya, Jacquem juga muncul. Ia tidak berniat menangkap Dalton, malah menyuruhnya pergi. Anggap saja Dalton tidak pernah datang ke Florida Key. Di hari berikutnya, giliran Frankie membersihkan kekacauan. Semuanya hancur. Beruntung bangunan bar itu tetap utuh. Di toko buku, Stephen ayah Charlie mulai memperbaiki toko bukunya. Sedangkan Charlie menghampiri Dalton di terminal bis, mengucapkan selamat tinggal kepergiannya. Lalu di dalam toko buku itu, Stephen menemukan satu koper besar. Setelah dibuka, ternyata berisi uang senilai $5 juta. Stephen mencoba menghentikan Dalton, tetapi sang pahlawan telah pergi membawa sekotak uang bersamanya. Hanya itu yang ia bawa untuk memulai hidup baru di tempat yang baru. Apakah Ellie akan pergi mengikuti Dalton? Entahlah, hanya mereka yang tahu. Jadi kawan, semua masalah, semua penyesalan, dan rasa sakit yang kita hadapi sepanjang hidup, tanpa disadari, seiring waktu membuat kita lebih dewasa. Hanya saja, kapan kita bisa menyadarinya? Kapan? Apakah menunggu tua? Tentu tidak lah ya. Saat kamu bisa menghadapi masalah seberat apapun dengan senyuman, maka semua masalah itu akan terlihat seperti sampah di pinggir jalan. Tinggal masukkan saja ke tempat sampah. Selesai. Orang bodoh mana yang membawa sampah pulang ke rumahnya?